Haritano, istrinya, dan 5 anaknya kompak jadi caleg dari Perindo. Keluarga dari pengusaha sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritano Sudibjo kompak mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam pemilu 2024. Haritano beserta istri dan 5 anaknya itu maju dari berbagai daerah pemilihan, dapil yang berbeda-beda. Total 7 orang dari ayah, ibu sampai anak konglomerat Indonesia ini akan menjadi bakal calon anggota legislatif atau caleg DPR RI pemilu 2024 lewat satu partai politik, besutannya yakni Partai Perindo. Mereka semua mendapatkan nomor urut teratas, sesuatu yang penting untuk memperbesar peluang kemenangan. Adapun keikutsertaan satu keluarga itu terungkap usai KPU RI mengumumkan daftar calon sementara DCS anggota DPR RI pada Sabtu 19 Agustus 2023. Haritano tercatat sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Banten 3. Dia mendapatkan urut 1 di antara bakal caleg Perindo lainnya di dapil tersebut. Sedangkan istrinya Liliana Tanajaya Tanosudibjo terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk berlaga di dapil Jakarta 2. Dia mendapatkan nomor urut 1. Lalu anak pertama Angela H. Tanosudibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo untuk dapil Jawa Timur 1. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan nomor urut 1. Anak keduanya, Valencia Hatano Sudibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari partai milik bapaknya di Dapil Jakarta 3 dengan nomor urut 1. Anak ketiganya Jessica Hatano Sudibjo terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT 2 dengan nomor urut 1. Anak keempatnya, Clarissa Hatano Sudibjo tercatat sebagai bakal caleg Perindo untuk Dapil Jawa Barat 1 dengan nomor urut 2. Adapun anak bungsunya, Warren Tanosudibjo terdaftar sebagai bakal caleg Perindo di Dapil Jawa Tengah 1 dengan nomor urut 2. Menanggapi satu keluarga nyalek ini, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai adalah bentuk politik kekerabatan. Fenomena ini juga disebut merusak demokrasi dari banyaknya sisi. Lusius menjelaskan fenomena politik kekerabatan di tubuh Perindo itu merusak proses kaderisasi partai. Kader-kader potensial yang sudah mengikuti tahapan kaderisasi, bahkan mungkin pencalonan, tentu terhalang langkahnya menjadi caleg karena harus mengalah dengan keluarga ketumnya. Kalaupun bisa menjadi caleg, sambung dia pada kader tetap saja harus merelakan nomor urut kecil apabila terdaftar di dapil yang sama dengan keluarga bos partai. Lusius menyebut umumnya caleg kekerabatan ini menjadi caleg dengan menempuh jalan pintas, yakni mengandalkan kedekatan dengan elit partai. Selain merusak kaderisasi partai, kata dia, fenomena politik kekerabatan ini juga akan membuka peluang terjadi praktik korupsi apabila mereka terpilih sebagai anggota dewan. Menurutnya, elit partai lebih mudah mengontrol anggota dewan yang merupakan keluarganya saat hendak melakukan praktik culas berjamaah. Menurut dia, politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu memang tidak melarang hal tersebut. Politik tersebut semakin subur akibat adanya oligarki partai, alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai. Diketahui Perindo dipimpin oleh Haritano Sudibjo sejak partai tersebut didirikan pada 2014. Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Perindo ikut kontestasi politik elektoral. Namun, raihan suara partai tersebut ketika itu tak mencapai ambang batas parlemen, 4% suara nasional. Kini mereka akan kembali berupaya masuk ke parlemen lewat pemilu 2024.